Setelah kembali ke Izuna malam itu, Eren dan Gogen bertemu sekali. Dia meminta Gogen untuk membantu membentuk perusahaan amal swasta yang tidak menerima sumbangan dari luar. Untuk ini, Gogen secara alami setuju dengan sepenuh hati dan mengatakan bahwa berbagai prosedur dan struktur perusahaan akan diatur paling lama seminggu. Pada saat yang sama, Gogen berkata bahwa dia ingin menginvestasikan sejumlah uang, tapi ditolak oleh Eren. Setelah mengantar Eren pergi, Gogen datang ke kamar putrinya. "Bagaimana Geisha? Apakah kamu sudah lebih dekat dengan Eren?" Gogen bertanya sambil tersenyum. "Ayah, kamu sangat menyebalkan, bagaimana kamu bisa menanyakan pertanyaan seperti itu?" Geisha mengatupkan mulutnya dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Gogen berkata, "Bukannya ayah ingin ikut campur dalam urusanmu, tapi orang seperti Eren ditakdirkan untuk disukai oleh para gadis. Jika kamu tidak bertindak cepat, dia akan menjadi pacar orang lain." "Tidak akan." Geisha berkata dengan percaya diri, berdasarkan pemahamannya tentang Eren, dia pasti tidak akan menerima seorang gadis dengan mudah, jika tidak, dia sudah lama menjadi miliknya. Keesokan harinya, Eren datang ke sekolah dan menemukan bahwa kursi Bisma kosong, jadi dia seharusnya keluar secara otomatis. Dia tidak bangga akan hal ini, bagaimanapun juga akhirnya telah ditentukan sejak Bisma memprovokasinya dan bertaruh dengannya. Pada saat yang sama, pada pertemuan seluruh sekolah di kelas 2, Kepala Sekolah Aslam sangat memuji siswa yang memenangkan medali emas kali ini dan memberikan hadiah uang tunai kepada mereka. Eren yang memenangkan 7 medali emas, menerima hadiah uang tunai 20 juta. Pada saat yang sama, atas permintaan kepala sekolah, dia memberikan pidato di depan para guru dan siswa sekolah. Setelah itu, Eren langsung menemui Mohdi, guru kelasnya dan menyumbangkan 20 juta hadiahnya untuk biaya kelas, sekalian meminta cuti panjang. Mohdi merasa kagum dengan perilaku Eren dan juga sedikit tersentuh, dia tidak menganggap serius 20 juta pada usia yang begitu muda dan menyumbangkannya begitu saja, bahkan jika itu dirinya, dia tidak akan melakukannya. Adapun untuk meminta cuti, dia tidak mempersulit Eren, dia hanya punya satu permintaan, bahwa Eren harus kembali mengikuti ujian setiap bulan dan berhenti meminta cuti jika nilainya memburuk. Untuk ini, Eren secara alami setuju dengan sepenuh hati. Ketika Eren hendak pergi, Mohdi berkata, "Ngomong-ngomong, Bisma keluar sekolah." Mohdi sangat menyesali kejadian ini, tapi sayangnya, Bisma terlalu keras kepala, bahkan jika dia menawarkan untuk berdamai untuk Eren atas namanya, dia tetap ingin keluar sekolah. "Yo, aku tahu." Mengangguk, Eren langsung keluar dari kantor. Kembali dari sekolah, Eren menemukan seorang wanita cantik berusia awal 30-an dengan rambut pendek dan temperamen yang cakap duduk di ruang tamu rumahnya. "Nak, cepat kemari, ini wakil kepala sekolah menengah 7 Planar, Juliet." Grisha melambai padanya dan memanggilnya. "Halo wakil Juliet." Eren menyapanya dengan tenang. "Halo Eren, silakan duduk," kata Juliet dengan senyum di wajahnya. Setelah duduk, pihak lain melanjutkan untuk berbicara. "Eren, aku telah menjelaskan kepada orang tua MU tujuan kunjunganku kali ini, atas nama Sekolah Menengah 7 Planar. Aku mengundangmu untuk belajar di sana." "Terima kasih, wakil Juliet, atas kebaikanmu, tapi kurasa tidak perlu." Ekspresi Eren tidak menunjukkan gelombang apapun dan nadanya tetap tenang. Wajah Juliet sedikit membeku dan dia melanjutkan. "Eren, jangan menolak dulu, dengarkan persyaratan kami. Selama kamu bersedia datang ke sekolah menengah nomor 7 Planar kami dapat memberimu beasiswa 4 miliar. Kemudian biaya kuliah dan makanan juga dapat dikurangi atau disubsidi dan yang paling penting adalah jika kamu dapat memenangkan juara seni liberal dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Sekolah kami akan memberimu hadiah 1 miliar. Terima kasih, aku masih belum punya rencana untuk pindah sekolah," kata Eren ringan. Melihat penolakan Eren begitu lugas, Juliet sedikit kesal. "Eren, aku ingin tahu alasan penolakan MU." "Bukan apa-apa, aku hanya tidak ingin membuat keributan. Selain itu, sekolah menengah 1 Izuna juga cukup bagus." Juliet berkata, tidak peduli seberapa bagus sekolah menengah 1 Izuna, itu tidak dapat dibandingkan dengan sekolah menengah 7 Planar kami. Sekolah kami memiliki kondisi belajar terbaik dan guru terbaik di provinsi dan bahkan negara. Di sana, nilaimu pasti akan meningkat lebih jauh. "Mengapa aku harus meningkatkan nilai?" Eren bertanya sambil tersenyum. "Siapa yang tidak ingin memiliki nilai yang lebih baik?" kata Juliet tanpa sadar.
Eren terkekeh dan berkata, aku yakin bisa mencetak lebih dari 745 poin, dalam pertemuan olahraga ini, aku mendapat 30 poin lagi, skor totalku jauh lebih tinggi daripada skor total ujian masuk perguruan tinggi menurutmu. Apakah masih perlu ditingkatkan? Juliet terdiam sesaat dan setelah beberapa saat, dia berkata, kita bisa membicarakan kondisinya lagi. Tidak perlu. Eren tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Baiklah. Juliet sangat tidak berdaya, dia berdiri dan pergi. Grisha dan istrinya memintanya tinggal untuk makan malam, tapi pihak lain pergi tanpa berpikir untuk makan. Tanpa disadari, 6 hari telah berlalu. Dengan bantuan kristal roh bermutu tinggi, Eren membuat terobosan lain dalam pelatihannya dan mencapai tahap awal pemurnian cakra tingkat ke-9. Di saat yang sama, dia juga mendapat kabar dari Gougen bahwa semua prosedur perusahaan amal telah selesai dan pada saat yang sama, lokasi kantor dan staf kantor telah direkrut. Perusahaan sedang menunggunya, sang bos untuk bertemu dengan para staf. Perusahaan tersebut berlokasi di lantai 17 Gedung Phoenix di Jalan Marabunta. Gedung ini baru saja selesai dan merupakan industri di bawah perusahaan Gougen. Oleh karena itu, dia langsung mengalokasikan seluruh lantai 17 untuk Eren tanpa memungut biaya sepeser pun. Siapa yang kamu cari? Setelah Eren tiba di perusahaan, gadis di meja depan tidak mengenalnya. Siapa yang bertanggung jawab di sini sekarang? Eren bertanya dengan santai. Ini Davis Robusta, Menhir Robusta. Gadis di meja depan menjawab tanpa sadar, tapi setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia bertanya-tanya mengapa dia menjawab pertanyaannya dengan santai. Namaku Eren, perusahaan ini milikku, jika kamu tidak percaya padaku, hubungi saja Davis. Kata Eren lagi. Mendengar ini, gadis kecil di meja depan mau tidak mau menunjukkan ekspresi kaget, tapi masih ada sedikit kecurigaan di matanya, bagaimanapun, Eren terlihat terlalu muda dan pakaiannya tidak jauh berbeda dari siswa SMA biasa. Kamu tidak perlu ragu, telepon Davis saja. Eren mengingatkan. Pihak lain memutar nomor telepon Davis dengan ragu. Dalam 1 menit, Davis datang dengan tergesa-gesa dan berkata dengan hormat. Eren, kamu di sini. Melihat pemandangan ini, gadis kecil di meja depan semakin terkejut dan segera meminta maaf kepada Eren. Eren melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, kemudian masuk ke perusahaan bersama Davis. Eren, aku akan segera memanggil semua karyawan, bisakah kamu datang dan memberi mereka pidato? Setelah mengantar Eren ke kantor, Davis bertanya dengan hati-hati. Eren tersenyum, apakah kamu berencana untuk tinggal dan membantu aku mengelola perusahaan ini? Merupakan kehormatan bagiku untuk bekerja untukmu, tentu saja aku akan melakukannya. Kata Davis sangat gembira. Oke, aku akan memberitahu Gougen, aku akan menyerahkan perusahaan ini kepadamu di masa depan. Eren mengangguk. Segera, di bawah perintah Eren, perusahaan mulai mengirim sejumlah besar pengamat ke desa pegunungan terpencil di Izuna untuk melakukan penyelidikan terperinci. Pada saat yang sama, dia langsung mentransfer 20 miliar dari rekening pribadinya ke rekening perusahaan. Ngomong-ngomong, nama perusahaan amal itu adalah perusahaan amal Dakin. Dalam sekejap mata, beberapa hari lagi berlalu. Gelombang pertama laporan investigasi dari perusahaan amal telah dikirim ke Eren. Kali ini, lebih dari 200 pengamat dikirim untuk mengunjungi 5 kabupaten dan hampir 100 desa pegunungan yang miskin. Di antaranya, ada 87 anak yatim piatu dan janda yang membutuhkan bantuan, 277 keluarga miskin yang membutuhkan bantuan dan lebih dari 300 anak putus sekolah. Ada juga banyak desa pegunungan di mana anak-anak kesulitan pergi ke sekolah, dibutuhkan hampir 20 mil jalan pegunungan untuk pergi ke sekolah dasar. Selain itu, lingkungan pengajaran di banyak desa pegunungan juga cukup buruk. Setelah membaca laporan ini, Eren memberi Davis perintah untuk membuat rencana yang layak. Efisiensi Davis sangat tinggi, dia membuat rencana yang memuaskan Eren hanya dalam 2 hari. Pertama-tama, perusahaan amal Dakin telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit kota untuk mengadakan kegiatan medis ke negara, memberikan pemeriksaan kesehatan gratis bagi penduduk di desa pegunungan yang miskin dan pada saat yang sama mendistribusikan beberapa obat-obatan, serta mengajarkan pengetahuan kesehatan kepada warga desa. Begitu ditemukan orang dengan penyakit serius, biaya pengobatan para janda dan lansia yang kesepian semuanya akan ditanggung oleh perusahaan amal Dakin.
Sedangkan bagi mereka yang mengalami kesulitan keluarga, perusahaan Amal Dakin juga akan menanggung sebagian dari biaya pengobatan. Lalu masalah pendidikan. Setelah membaca rencana yang dikirim oleh Davis, Eren langsung menyetujui rencana tersebut dan memintanya untuk segera melaksanakannya. 3 hari kemudian, perusahaan Amal Dakin mengorganisir lusinan tim untuk pergi ke pedesaan. Pada hari yang sama, Eren merasakan bahwa pahala dan kebajikan di sekitarnya mulai berkumpul ke arahnya dan itu terus berlanjut. Hanya dalam 1 hari, 5 tetes cairan emas yang bajik dipadatkan di tungku Kaisar Ryu. Ini benar-benar di luar imajinasinya, dia tahu bahwa cara mendapatkan pahala ini berada di jalur yang benar. Dengan pikiran, dia langsung menelan 5 tetes cairan emas pahala. Segera, ketika cairan emas pahala mencair menjadi cahaya keemasan yang memasuki jiwanya, kutukan yang mengintai di kedalaman jiwanya muncul lagi. Kedua energi itu bertarung di dalam jiwa, membuat Eren merasakan sakit kepala yang luar biasa, sangat tidak nyaman, butir-butir keringat keluar dari dahinya dari waktu ke waktu. Untungnya, situasi ini tidak berlangsung lama dan mereda setelah hanya selusin napas. Huf. Eren menghembuskan napas dalam-dalam dan merasa bahwa hidupnya telah meningkat 1 tahun lagi. Artinya, dia sekarang telah menambah 4 tahun umurnya. Tapi di masa lalu, 3 tetes cairan emas pahala dapat meningkatkan umur 1 tahun, sekarang 5 tetes hanya menambah 1 tahun, terutama karena reaksi kutukan di jiwanya semakin kuat dan kuat. Awalnya, Eren berpikir bahwa selama dia bisa terus mengambil cairan emas pahala, umurnya bisa terus ditingkatkan. Sekarang sepertinya dia berpikir kekuatan kutukan itu terlalu lemah. Mungkin ketika batas tertentu tercapai, cairan pahala emas juga akan kehilangan efeknya dan tidak lagi dapat memperpanjang umur. Untuk sementara, dia menjadi mendesak lagi. Hari ini Eren menerima telepon dari Yabes, yang mengundangnya ke Maritis untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran Feng Shui. Dibandingkan dengan yang domestik, Master Feng Shui di Maritis lebih populer. Pemakarsa konferensi Feng Shui ini adalah Zelzota, seorang Master Feng Shui terkenal di Maritis. Zelzota mengambil jurusan Feng Shui sektor Aige dan berspesialisasi dalam memecahkan masalah bagi orang kaya dan berkuasa. Jadi dia sangat terkenal di Maritis, dia adalah tamu dari banyak orang kaya, bahkan memiliki banyak pengaruh di Asia Tenggara. Yabes juga merupakan anggota sektor Aige dan keluarga Omorize dulunya adalah cabang sektor Aige yang paling kuat. Tapi sekarang telah menurun, hanya menyisakan garis keturunan Yabes. Selain itu, dia terluka dan bersembunyi di sekolah menengah 7 planar tahun ini. Tanpa dukungannya, reputasi keluarga Omorize semakin menurun. Kali ini Zelzota mengadakan konferensi Feng Shui, pertama untuk bertukar pengalaman dalam praktik, kedua untuk menyatukan para Master Feng Shui sektor Aige dan menjadi Master sektor Aige. Bagaimanapun, keluarga Omorize telah menurun dan keterampilan Feng Shui-nya adalah yang terbaik di seluruh sektor Aige. Sebelum sumber es Yabes rusak, teknik Feng Shui Zelzota hanya setengah langkah lebih lemah darinya. Setelah bertahun-tahun, kekuatannya mandek, sementara kekuatan lawan mungkin telah membuat kemajuan besar, dia mungkin telah mencapai tingkat Master Feng Shui. Pihak lain mengundangnya kali ini karena mereka yakin dia tidak akan bisa pergi. Tapi sekarang dia telah pulih dari luka-lukanya, tidak ada alasan bagi Zelzota untuk mengambil posisi Master sektor Aige. Yabes memberitahu Eren tentang situasi ini tanpa memainkan trik apapun. Pihak lain telah menghadiahinya kuali Kaisar Ryu, yang merupakan bantuan besar, jadi Eren tentu saja tidak punya alasan menolak dan setuju untuk pergi ke Maritis bersama Yabes dalam 2 hari. Pukul 9 pagi 2 hari kemudian, Eren tiba di Bandara Double Air dengan mobil untuk menemui Yabes. Yabes tidak sendirian, di sampingnya ada seorang gadis cantik berusia awal 20-an dan seorang pria paruh baya yang tampaknya biasa saja. Gadis itu juga berlatih Feng Shui. Tapi ranahnya tidak tinggi, hampir tidak mencapai level Master Feng Shui biasa, jadi dia pasti keturunan keluarga Omorize. Pria parubaya lainnya terlihat biasa saja, namun nyatanya semangatnya tertahan, ranah seni bela dirinya telah mencapai master, dia masih berada di puncak tahap awal master. Tuan Omorize, kita bertemu lagi. Eren menyambutnya dengan senyuman. Bagaimana kabar teman kecil baru-baru ini? Yabes menyapanya dengan senyuman dan pada saat yang sama memperkenalkan 2 lainnya kepadanya, gadis cantik itu bernama Yolanda Omorize, dia adalah cucunya,
Sedangkan pria paruh baya itu bernama Leonard, dia dikirim oleh bangsawan di belakangnya untuk melindunginya. Bagaimanapun juga, seorang master Feng Shui adalah orang biasa tanpa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri sebelum dia melakukan teknik Feng Shui rahasianya. Halo Nona Yolanda, halo Tuan Leonard, aku Eren Brown. Eren menyapa mereka berdua sambil tersenyum. Halo. Yolanda tersenyum, sementara Leonard sedikit mengangguk tanpa bicara. Setelah menunggu di bandara kurang dari 20 menit, pengingat boarding untuk penerbangan mereka terdengar di radio. Keempat tiket mereka adalah kelas 1. Yabes duduk bersama Leonard dan Eren duduk bersama Yolanda. Sejujurnya, Yolanda sedikit penasaran dengan identitas Eren, tidak banyak anak muda yang bisa menarik perhatian kakeknya. Eren ini terlihat baru berusia 17 atau 18 tahun, meskipun dia sangat tampan, Yolanda tidak berpikir ada yang menonjol darinya. Tapi dia samar-samar merasa bahwa kakeknya sangat sopan padanya. Eren, apakah kamu juga seorang master Feng Shui? Akhirnya, Yolanda mau tidak mau bertanya dengan lembut. Aku tahu sedikit tentang itu, kali ini aku akan pergi ke Maritis bersama Tuan Omorize untuk mendapatkan pengalaman. Eren mengangguk dan berkata. Mendengar ini, Yolanda diam-diam berpikir dalam hatinya, mungkinkah dia adalah keturunan dari master sekte tertentu. Tapi tidak peduli apakah itu sekte Reok atau sekte Fugu, tidak ada seorang pun dengan nama keluarga Brown di sekte Reok ataupun sekte Fugu. Ngomong-ngomong, siapa gurumu? Yolanda bertanya lagi. Aku mempelajari sedikit keterampilan ini sendiri, tidak punya guru. Jawab Eren. Benarkah? Untuk sesaat, Yolanda menjadi semakin bingung, tidak tahu kenapa pihak lain dapat menarik perhatian kakeknya. Pesawat meninggalkan landasan pacu dan melesat ke langit biru. Setelah lebih dari 2 jam penerbangan, pesawat akan mendarat di Bandara Internasional Maritis. Sekelompok orang keluar dari bandara dan menaiki kendaraan komersial, lalu langsung tiba di Hotel Grand Hyatt.